Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai tes wawancara PPG Prajabatan. Nah, di sini kita akan bahas mengenai kompetensi 7 dan 8 tentang managing work dan mission purpose. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru saja mengikuti pembelajaran di YouTube saya ini, silahkan di-subscribe dulu channelnya agar nanti Bapak Ibu nanti mendapatkan update-update pembahasan mengenai PPG ataupun P3K ataupun yang terkait dengan keguruan. Nah, pada slide pertama kita akan bahas mengenai managing work atau pengelolaan kerja. Di sini disebutkan mampu mengatur waktu dan sumber daya yang ada untuk memastikan bahwa pekerjaan yang ada sudah diselesaikan dengan efisien. Nah, Bapak Ibu, nanti di dalam wawancara, Bapak Ibu diharapkan bisa menjawab dengan kedisiplinan atau cara Bapak Ibu mengatur waktu. Kemudian cara Bapak Ibu mengatur atau menggunakan sumber daya yang ada, sumber daya yang disediakan di sekolah. Nah, semua itu diatur dengan cara efisien. Apa itu efisien? Efisien adalah di mana kita menggunakan modal kecil tetapi manfaatnya besar. Itulah yang dimaksud dengan efisien. Berarti di sini tepat atau sesuai dengan cara kita mengatur waktu dan sumber daya itu secara efisien. Nah, ketika nanti Bapak Ibu ditempatkan di suatu sekolah, misalkan sekolah tersebut tidak memiliki fasilitas yang cukup memadai, maka Bapak Ibu dituntut untuk menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut. Nah, managing work ini nanti akan dinilai dari bagaimana cara Bapak Ibu menjawab pertanyaan mengenai cara mengatur waktu, cara mengatur sumber daya yang ada. Misalkan nanti pertanyaannya, bagaimana Bapak Ibu ketika nanti di sekolah LCD tidak ada? Bagaimana Anda memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah Anda? Nah, kemungkinan soal-soal seperti itu nanti akan dimunculkan oleh asesor. Baik, kita lanjut ke slide kedua. Nah, mengapa ini dinilai? Artinya, mengapa managing work ini dinilai oleh asesor? Asesor ingin melihat Anda, bagaimana Anda mengelola waktu, disiplin, dan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah nanti. Contohnya, memanfaatkan sumber daya di sekitar sekolah sebagai bahan atau media ajar. Kemudian Bapak Ibu bisa memperlihatkan disiplin terhadap waktu. Nah, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah mengelola waktu. Nah, ketika pembelajaran, kan kita sebelum melaksanakan pembelajaran satu semester ataupun selama 1 tahun, di awal-awal kita diminta untuk membuat prosem, promes, prota. Nah, di sini kita ingin dilihat oleh asesor bagaimana cara kita mengatur waktu, memanfaatkan waktu untuk pembelajaran. Kemudian mengenai disiplin. Nah, disiplin ini kita tanamkan dari diri kita sendiri. Bisa saja nanti Bapak Ibu ditanya mengenai disiplin waktu. Apakah Bapak Ibu sering menunda-nunda pekerjaan? Itu nanti akan ditanya. Apakah Bapak Ibu ketika diberikan suatu kerjaan langsung mengerjakan? Misalkan saja nanti, bisa saja pertanyaannya adalah ketika Anda diberikan tugas oleh kepala sekolah, di tempat Anda saat ini adalah di rumah, tetapi kepala sekolah meminta file yang ada untuk sebagai laporan kepala sekolah Anda. Nah, ketika itu, Anda kan saat itu harus mengirim. Nah, sedangkan di rumah Anda kondisi WiFi sedang mati. Nah, bagaimana Anda mengelola waktu terhadap masalah tersebut? Masalahnya adalah WiFi tidak ada. Nah, maka Anda harus mencari solusi agar data yang kita
sampaikan kepala sekolah. Data yang kita kirim kepada kepala sekolah langsung dikirim saat itu juga. Nah, maka Anda cari solusi. Solusinya bisa saja saya akan menggunakan tethering HP. Kalau tidak ada tethering HP, kemudian saya akan mencari WiFi tetangga, minta tolong ke teman untuk tethering HP. Itu kan cara kita dalam mengelola waktu, mendisiplinkan diri terhadap pekerjaan kita. Itu juga termasuk mengenai memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, kemudian mengenai sumber daya yang ada di sekolah, misalkan di sekolah Anda nanti tidak memiliki banyak fasilitas untuk belajar. Nah, Anda dituntut untuk mengelola pembelajaran dan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar sekolah Anda. Nah, ketika Anda tidak memiliki proyektor untuk menjelaskan siswa Anda, maka Anda harus berinisiatif memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah Anda. Bisa saja Anda menggunakan bunga-bunga yang ada di sekolah Anda, kemudian apapun yang ada di sekitar sekolah Anda. Nah, ini ingin dilihat oleh asesor bagaimana Anda memanfaatkan sumber daya yang ada, bagaimana Anda menggunakan waktu. Kemudian berikutnya, masih tentang managing work, terkait dengan bagaimana menunjukkan managing work ketika wawancara. Nah, ini saya hanya berikan tips saja. Bapak Ibu berikan jawaban mengenai disiplin Anda terhadap waktu. Misalkan, ketika saya diberi tugas, maka saya langsung mengerjakan tugas tersebut. Saya tidak pernah menunda-nunda pekerjaan. Ketika ada cucian, misalkan numpuk di rumah, saya tidak suka menumpuk pekerjaan. Misalkan cucian, begitu saya selesai pakai, saya langsung mencuci. Nah, itu terkait dengan kedisiplinan Anda, dengan manajemen waktu Anda. Kemudian berikutnya, berikan jawaban mengenai kemampuan Anda dalam mengelola sumber daya yang ada. Nah, terkait hal ini sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini Bapak Ibu dituntut untuk menggunakan sumber daya yang ada di sekolah Anda, apapun itu yang bisa digunakan untuk pembelajaran, maka gunakanlah. Ya, seperti itu. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum melaksanakan tes substantif atau tes tulisnya, silakan Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri bisa membeli soal tes substantif ini dalam bentuk e-book. E-booknya nanti dalam bentuk satu file PDF. Silakan Bapak Ibu bisa menghubungi melalui nomor WhatsApp yang ada di layar sini. Kemudian di e-book ini sudah kami lengkapi dengan soal literasi, soal numerasi, soal bidang PGSD, dan 10 kompetensi penilaian wawancara. Baik, kita lanjut ke kompetensi berikutnya. Ini adalah kompetensi ke-8, yaitu mission atau purpose. Dijelaskan di sini, panggilan hidup sebagai pengajar yang memberi dampak positif secara luas, baik bagi peserta didik maupun lingkungan sekitar. Nah, di sini Bapak Ibu ingin dilihat apakah Anda itu benar-benar ingin menjadi pengajar. Apakah Anda itu benar-benar ingin menjadi guru? Ya, inilah yang ingin dilihat oleh asesor Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu nanti ketika ada pertanyaan yang terkait dengan guru, Anda sebagai guru, maka Bapak Ibu harus memberikan jawaban yang terkait dengan bahwa sebagai guru adalah panggilan hidup Anda. Baik, kita ke slide kedua. Terkait dengan mengapa ini dinilai. Nah, yang ini asesor ingin melihat kesungguhan Anda menjadi guru, bahwa Anda adalah orang yang benar-benar terpanggil menjadi guru. Nah, artinya bahwa Bapak Ibu ingin dilihat bahwa Anda itu adalah orang yang benar-benar di dalam hidup Anda itu seolah-olah kalau tidak jadi guru itu, hidup itu tidak akan berarti. Jadi, bahwa menjadi guru adalah keterpanggilan hidup, adalah kesungguhan Bapak Ibu menjadi seorang pengajar. Itulah yang ingin dilihat oleh asesor. Nah, nanti ketika ada wawancara yang terkait dengan hal ini, maka seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu harus memperlihatkan bahwa Anda itu
memang benar-benar berniat sebagai guru, tidak setengah-tengah. Berikutnya, terkait dengan mission and purpose, bagaimana menunjukkan mission atau purpose ketika wawancara. Baik, di sini saya tuliskan, Anda perlihatkan komitmen Anda sebagai guru. Ya, ceritakan pengalaman penting terkait dengan belajar mengajar, sehingga asesor bisa melihat atau menilai bahwa panggilan hidup Anda adalah sebagai guru. Nah, nanti ketika ada pertanyaan yang terkait dengan panggilan Anda sebagai guru, maka Anda harus memperlihatkan komitmen Anda sebagai guru. Nah, semua pertanyaan yang terkait itu, Bapak Ibu bisa jawab dengan kesungguhan Anda sebagai guru, bahwa Anda itu senang mengajar orang lain, bahwa Anda itu sangat senang berinteraksi dengan siswa, bahwa Anda senang memberikan pembelajaran. Ketika orang bisa, saya senang. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian ceritakan juga pengalaman penting terkait dengan belajar mengajar. Nah, misalkan Bapak Ibu dulu pernah mengalami PPL, ya, praktik kerja lapangan itu ya. PPL apa namanya? Saya nggak tahu kalau di kampus Bapak Ibu. Kalau saya dulu namanya PLT, praktik lapangan terbimbing namanya kalau saya dulu. Nah, di situ Bapak Ibu bisa menceritakan itu kepada asesor bahwa ketika saya mengajar saya sangat senang, ketika siswa saya bisa menjawab apa yang saya ajarkan, saya sangat senang. Nah, itu berarti Bapak Ibu memiliki keterpanggilan Anda sebagai guru. Anda tidak pernah bosan untuk mengajar orang, Anda tidak pernah bosan untuk menjadi guru, dan Anda tidak pernah bosan dan jenuh ketika Anda disuruh mengajari orang. Nah, dari jawaban-jawaban Bapak Ibu, sehingga asesor itu bisa menilai bahwa benar-benar panggilan hidup Anda itu adalah sebagai guru. Oke, ini bukan ya. Oke, yang tadi yang slide sebelum ini itu bukan pembahasan yang terkait dengan mission atau purpose. Nah, bagi Bapak Ibu yang butuh seragam PDH, kemudian sepatu PDH, bisa lihat di deskripsi ya, linknya sudah saya siapkan di sana untuk membelinya. Itu untuk memudahkan Bapak Ibu biar tidak mencari-cari di tempat lain. Baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.